PT Mayura Indah Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan 3 Mayura Indah tahap 2 tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun rupiah. Kinerja PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Setelah 6 bulan pertama tahun 2025, pendapatan bruto Silo hanya naik tipis sebesar 1,5% menjadi 6,1 triliun rupiah. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa terkait dengan emiten barang konsumsi PT Mayura Indah Tbk menawarkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun rupiah. Keseluruhan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja kegiatan usaha. PT Mayura Indah Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan 3 Mayura Indah tahap 2 tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun rupiah. Berdasarkan prospektus, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Terdapat 2 seri obligasi yang ditawarkan. Untuk seri A, jumlah pokok obligasi sebesar 700 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,5% per tahun yang berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Untuk seri B, jumlah pokok obligasi sebesar 300 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 6,7% berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh atau bulk payment pada saat tanggal jatuh tempo. Itu tanggal 10 September 2030 untuk seri A dan 10 September 2032 untuk seri B. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja kegiatan usaha yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional. Berbagai sumber untuk iDXNO. Kinerja PT Siloam International Hospitals Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Ya, pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Kinerja PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Setelah 6 bulan pertama tahun 2025, pendapatan bruto Silo hanya naik tipis sebesar 1,5% menjadi 6,1 triliun rupiah. Realisasi ini baru mencapai 43% dari estimasi Maybank dan 45% dari konsensus pasar. Aktivitas rawat inap turun 8% dengan tingkat okupansi tempat tidur menyusut ke level 62%. Meski volume pasien melemah, laba bersih Siloam masih naik 45,1% menjadi 457 miliar rupiah. Namun pencapaian itu hanya setara 32% dari estimasi Maybank dan 38% dari konsensus. Maybank menurunkan proyeksi keuangan Silo untuk tahun 2025 dengan pendapatan diperkirakan menyusut menjadi 13,1 triliun rupiah dan laba bersih tertekan hingga 1 triliun rupiah. Maybank Sekuritas menurunkan target harga saham Silo menjadi Rp2.500 per saham, namun masih memberikan rekomendasi buy. Menurut anggapan analis, Silo tetap menawarkan profil risiko dan imbal hasil yang menarik. Didukung permintaan struktural, layanan kesehatan, serta potensi nilai tambah jangka panjang dari rencana pembelian kembali Freights. Berbagai sumber untuk iDXNO. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mengungkapkan telah merealisasikan sejumlah agenda ekspansi sepanjang semester 1 tahun 2025. Ya, manajemen PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyatakan seluruh pendanaan ekspansi perusahaan didukung oleh posisi kas perusahaan yang solid sehingga sepenuhnya menggunakan kas internal. Hingga baru pertama tahun 2025, perseroan memfokuskan ekspansi pada peningkatan kapasitas pelabuhan Bunyut, perbaikan kualitas jalan tambang atau hauling road di site Melag, serta pengembangan infrastruktur di PT Nusa Persada Resources. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Adapun hingga semester 1 2025 belanja modal yang terserap mencapai 32 juta dolar Amerika atau meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2025, perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar 65 juta dolar yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur
penunjang operasional, efisiensi produksi, serta investasi strategis. Pemirsa, emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Hermanto Tanoko yakni PT Avia Avian Tbk mengumumkan bahwa perusahaan telah lolos proses verifikasi dan resmi masuk ke dalam indeks FTSE Russell. Wakil Direktur Utama Avian Brands, Ruslan Tanoko, mengatakan masuknya Avia dalam indeks FTSE Russell menjadi sebuah pengakuan yang membanggakan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Adapun sebagai langkah strategi selanjutan usai Avia masuk ke dalam indeks, perusahaan meluncurkan strategi Avian Brand Sustainability Strategy. Strategi tersebut memiliki 4 pilar, yakni product pillars, di mana perusahaan menciptakan produk yang inovatif, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya environment pillars, di mana perusahaan menjaga kelestarian alam melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pelestarian sumber daya. Dan ketiga, people and community pillars. Dan keempat, governance pillars, di mana perusahaan menegakkan tata kelola perusahaan yang transparan, etis, dan bertanggung jawab. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait dengan perdagangan dan keamanan. Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal Amerika Serikat tetap berlaku untuk saat ini. Yang menyebut Amerika Serikat baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, yang menurutnya merupakan perkembangan yang positif. Terkait dengan hal ini, Carney mengungkapkan telah berbicara dengan Trump sehari dan ia pun mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun Kanada dan Amerika Serikat diketahui telah menggelar pembicaraan terkait dengan hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan, meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap Amerika Serikat dan kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat setelah Chairman The Federal Reserve, Jerome Powell, dalam pidatonya di simposium Jackson Hole memberikan sinyal kemungkinan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Powell menyatakan peluang pemangkasan suku bunga bisa terbuka pada pertemuan The Fed September mendatang, meski menekankan pentingnya data lapangan kerja dan inflasi belum diputuskan final diambil. Kita lihat data penutupan dari Bursa Amerika Serikat, pemirsa, di penutupan akhir pekan lalu di hari Jumat. Pada penutupan perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones melonjak 1,89% ke level 45.631, S&P 500 naik 1,52% ke posisi 6.466, sedangkan indeks Nasdaq menguat 1,88% ke level 21.496. Dari bursa Eropa, pemirsa, indeks saham Eropa ditutup pada level tertinggi dalam lebih dari 5 bulan pada hari Jumat setelah Chairman The Fed Jerome Powell memberikan isyarat mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan September. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,4% ke posisi 560,3. Indeks DAX Jerman menguat 0,29% ke posisi 24.393 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,13% ke 9.321.